Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Absensi Sekolah. Selanjutnya, kami yang beranggotakan ada Galang Setiaji Irawan NIM 101932, ada Isnaini Saraswati NIM 101940, ada saya sendiri Nabila Dian NIM 101960, dan terakhir ada Saskia Dian Aulianur NIM 101978. Selanjutnya, outlines dari presentasi kami yaitu ada pendahuluan, pembahasan, metodologi, dan penutup. Selanjutnya, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Pada perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang ini meningkat dengan pesat dan memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan efisien, serta mempunyai manfaat yang sangat besar. Kebutuhan akan informasi ini semakin meningkat sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penerapan aplikasi pada lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Berbagai kepentingan menjadi dasar pertimbangan, dari mulai lifestyle atau perlengkapan sampai dengan menjadi perangkat dan sarana yang menempati posisi yang vital. Dalam pembuatan suatu aplikasi ini, program seringkali diperlukan data gambar sebagai pelengkap, seperti aplikasi penyimpanan data mahasiswa. Dengan model ini diharapkan bahwa data absensi siswa yang ada lebih menarik dari segi tampilan dan lebih akurat dalam mengoreksi data mahasiswa. Karena menggunakan data gambar sebagai media pembantu akurasi data dengan penelitian ini, diharapkan sistem informasi yang ada bisa menjadi sebuah aplikasi pendukung kinerja baik dari segi akurasi dan efisiensi. Baik, selanjutnya berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana cara agar memudahkan pengajar untuk mengetahui absensi siswa yang disajikan dengan grafik laporan yang akurat? Next. Adapun batasan masalahnya, yaitu informasi yang diberikan pada aplikasi ini sebatas informasi absensi siswa, dan keluaran yang dihasilkan berupa data grafik dan data absensi siswa. Next. Adapun manfaatnya, guru dan pelajar dapat melakukan absensi secara efisien dan efektif. Guru dapat merekap semua data absensi dengan mudah. Next. Adapun metodologinya, dari flowchart di samping, kami akan menjelaskan pada tampilan awal aplikasi akan masuk ke menu login. Kemudian, input ID user. Jika ID user ketika login benar, proses akan dilanjutkan ke pengecekan user sebagai pengajar atau pelajar. Jika user sebagai pengajar, maka akan menampilkan menu pengajar, yang dimana pengajar dapat membuat dan mengunduh absensi yang disertai grafik, dan jika user sebagai pelajar, maka akan menampilkan menu pelajar, yang dimana dapat melakukan absensi yang telah dibuat oleh pengajar. Selanjutnya, proses mengelola database dan selesai. Next. Berikut tampilan database aplikasi, di mana ada dua buah tabel, yaitu tabel user dan tabel presensi. Untuk tabel user sendiri digunakan sebagai pengelola semua user dari program tersebut, baik pelajar dan pengajar. Sedangkan tabel presensi digunakan sebagai pengelola absensi pada program tersebut dari hadir, absen, izin, dan sakit. Next. Oke, selanjutnya ada outline pembahasan. Next, dari fitur-fitur aplikasi absensi sekolah merupakan sebuah aplikasi untuk memudahkan seorang pengajar dalam melakukan absensi secara efisien dan efektif, serta dapat menampilkan data grafik absensi dari para siswa atau pelajar. Lalu, adapun fitur-fitur dari aplikasi ini antara lain yang pertama ada penyajian laporan absensi pembelajaran, yang kedua ada penyajian grafik absensi pembelajaran, yang ketiga ada mempunyai dua tipe user, yaitu tipe pengajar dan tipe pelajar, dan yang keempat ada
mendownload rekap hasil absensi pembelajaran. Okay, next, selanjutnya ada penjelasan aplikasi beserta capture-nya. Awal mula program aplikasi akan menampilkan menu login. Sebelumnya kita belum memiliki user dari aplikasi tersebut, maka kita dapat melakukan sebuah registrasi user dengan link create an account. Oke, next. Setelah menekan link registrasi, aplikasi program akan mengarahkan ke menu registrasi user, yang dimana terdapat formulir nama, email address, password, dan tipe usernya pelajar atau pengajar. Oke, next. Nah, registrasi pertama dapat membuat user pengajar, dapat memilih option radio button tipe pengajar, dan register account. Next, register kedua dapat membuat user pelajar, dapat memilih option radio button tipe pelajar, dan registrasi account. Oke, next. Nah, setelah mendaftar semua tipe akun user, pengajar dapat login menggunakan tipe akun pengajar. Next. Setelah login menggunakan tipe akun pengajar, maka program akan menampilkan dashboard khusus pengajar yang dimana terdapat fitur-fitur. Menu teacher dashboard seperti laporan absensi, grafik absensi, list pelajar yang terdapat pada aplikasi program, dan dapat mengunduh laporan absensi ke file Excel. Next. Nah, pada teacher dashboard terdapat menu list student atau list pelajar. Pengajar dapat melihat tabel dari user pelajar-pelajar yang terdapat pada aplikasi program tersebut. Next, pengguna dapat logout pada menu profil di dashboard dengan menggunakan fitur logout. Maka akan mengakhiri season dari pengguna user yang login pada aplikasi tersebut. Oke, next. Nah, setelah mendaftar semua tipe akun user, pengajar dapat login menggunakan tipe akun pelajar. Oke, next. Setelah login menggunakan tipe akun pelajar, maka program akan menampilkan dashboard khusus pelajar yang dimana terdapat fitur-fitur menu student dashboard seperti update presensi, absensi, dan list pengajar yang terdapat pada absensi tersebut. Oke, next. Pada dashboard pelajar dapat mengupdate data presensi tiap user masing-masing dapat merubah presensi dengan menggunakan fitur update presensi pada student dashboard. Oke, next. Pada student dashboard terdapat menulis pengajar di mana pelajar dapat melihat tabel dari user pengajar-pengajar yang terdapat pada aplikasi program tersebut. Oke, next. Pada dashboard pengajar, setelah pelajar mengupdate presensi pada tampilan teachers dashboard, akan mengikuti data-data pada database yang telah diupdate, lalu dikelola menjadi sebuah laporan absensi, grafik absensi, dan dapat mengunduh hasil absensi ke dalam bentuk Excel dengan menekan button download report. Oke, next. Nah, setelah menekan button download report, maka file Excel absensi akan otomatis terunduh pada browser yang digunakan. Oke, next. Pada file hasil unduhan Excel absensi, maka terdapat sebuah tabel berisikan data-data presensi dari tiap-tiap user pelajar. Oke, next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aplikasi. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki research yang ringan. Yang kedua, memiliki integrasi database yang dinamis sehingga dapat mengikuti update database tersebut. Ketiga, mudah digunakan untuk kalangan anak, remaja, dan orang tua. Keempat, memudahkan dalam menghasilkan laporan absensi dan grafik absensi. Kemudian, kekurangan. Yang pertama, belum terdapat fitur untuk menambahkan sebuah mata pelajaran. Yang kedua, session user hanya menggunakan dalam tab itu saja. Dan yang ketiga, belum memiliki sebuah pemberitahuan jika terjadi error. Next. Selanjutnya, search file program. Yang pertama, app.py, file Python sebagai main application. Yang kedua, index student HTML, file website untuk dashboard pelajar. Yang ketiga, index teacher HTML, file website untuk dashboard pengajar. Yang keempat, list student HTML, file website untuk list pelajar. Yang kelima, list teacher HTML, file website untuk list pengajar. Yang keenam, register HTML, file website untuk register.
Dan yang terakhir, login HTML, yaitu file website untuk login. Next, penutup. Adapun kesimpulan dari pembuatan aplikasi absensi sekolah ini yaitu, pertama, aplikasi absensi sekolah ini sangat dibutuhkan bagi para guru karena efektif dan efisien. Yang kedua, aplikasi ini juga dapat menampilkan gambar grafik absensi siswa, sehingga membuat tampilan aplikasi absensi sekolah menjadi menarik. Next, saran. Saran dari kami, dosen pengampu mata kuliah pemrograman orientasi objek sudah baik dalam menerangkan materi dalam pembelajaran. Namun ada juga faktor yang mengganggu selama perkuliahan di dalam kelas online seperti noise dan jaringan yang tidak stabil sehingga ketika penyampaian materi kurang terdengar oleh mahasiswa. Next, yaitu demo program aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Stajirawan. Di sini saya akan mendemokan aplikasi program proyek tugas besar kelompok kami yang berjudul absensi sekolah. Nah, ini codingan utama dari proyek tugas besar kami. Proyek tugas kami menggunakan sebuah database yang dimana database itu bernama absensi DB. Nah, di sini kita akan mengecek di localhost kita, database absensi DB belum terbuat di database lokal kita. Nah, di saat kita menjalani program, di sini kita akan mencoba langsung menjalani programnya. Di saat database tersebut belum ada, maka dia otomatis akan terbuat pada localhost tersebut. Di sini kita sudah jalanin. Kita lihat sini. Nah, ini untuk jalannya program ini sudah jalan. Nah, di saat menu awal program yaitu menu login, dia akan membuat sebuah database baru yang bernama absensi DB. Di sini kita coba untuk refresh. Nah, langsung muncul absensi DB dan langsung otomatis terbuat databasenya beserta table-tablenya sekaligus, yaitu tabel user sebagai penjelajah user dan ada tabel presensi. Di tabel ini belum ada datanya karena dia cuma membuat sebuah tabelnya doang. Jadi seperti itu. Jika database itu tersebut sudah ada di localhost, maka dia tidak akan membuat ulang. Jadi ada sistem pengecekan pada jalannya program yang baru dijalankan pada localhost tersebut. Nah, di sini kita belum mempunyai sebuah akun, maka kita tidak bisa login. Maka dari itu kita akan membuat sebuah akun dengan dua tipe user, yaitu user pelajar dan pengajar. Kita dapat mengklik link create new account atau register tadi. Lalu misal kita buat tipe user pelajar, misal seperti ini, passwordnya kita masukkan harus sama. Lalu setelah kita buat user pelajar, kita buat user pengajar juga. Misal nah, setelah itu kita masuk ke login ke tipe user pengajar terlebih dahulu menggunakan email yang tidak kita buat tadi, lalu klik login. Nah, maka dia akan langsung ke teacher dashboard atau dashboard pengajar, yang dimana di sini ada nama tertulis, namanya tadi siapa. Terus di sini ada menu total studentnya, ada berapa, taksnya itu seberapa selesai sudah absensi, baru ini absen dan lain-lain. Di sini akan melihat berapa jumlah yang absen, izin, sakit dan lain-lain. Ini tanggal hari ini. Lalu di sini ada tombol download report.
Lalu di sini ada daftar presensi. Lalu di sini ada grafik hadir berapa persen, absen berapa persen, gitu seterusnya. Nah, di saat kita membuat sebuah user baru yang tipenya pelajar, tipe pelajar, dia akan langsung otomatis terisi di presensi dengan absen, tipenya absen. Nah, jadi dia belum bisa dapat diisi hadir, izin dan lain-lain jika kita memasuki sebuah user tersebut. Contoh di sini di teacher dashboard juga bisa dapat melihat di sini ada menu list student atau list pelajarnya, kita klik. Nah, di sini akan terlihat data-data pelajar-pelajarnya, ada nama lengkap, email dan tipe user. Misal kita ganti percobaan untuk tipe pelajar, di sini kita logout. Kita masuk ke tipe pelajar menggunakan email dan password seperti kita gunakan. Nah, di sini ada menu student dashboard atau dashboard pelajar. Nah, di saat kita membuat user pelajar, otomatis value presensi kita itu absen, maka kita dapat mengubahnya menjadi misal hadir baru kita klik update. Nah, dan maka otomatis menjadi hadir. Dan di student dashboard juga ada menu list teacher, itu menampilkan sebuah list dari pengajarnya, jadi seperti nama lengkap, email dan tipe usernya, kebalikan dari user pengajarnya. Nah, di sini kita sudah update menu presensi dari tipe pelajarnya. Misal kita balik ke pengajarnya, kita cek apakah datanya berubah. Nah, datanya berubah, jadi taksnya sudah 100% totalnya, lalu absennya tidak ada, lalu grafik presensinya juga sudah hadir, dan daftar presensinya juga berubah untuk user yang tadi digunakan, jadi hadir. Nah, di daftar presensi, di menu daftar presensi ini yang ada nama-nama di sini, ini jika datanya banyak, misal muridnya banyak, di sini akan muncul scroll. Cuman kita mencontohkan itu cuma menggunakan satu user biar lebih mudah dipahami. Nah, setelah kita melihat data grafik di aplikasinya, kita dapat juga mendownload reportnya dari absensinya dengan cara mengklik tombol download report di atas pojok kanan di bawah profil. Kita klik, nah dia otomatis akan terdownload student absent report beserta tanggal-tanggalnya. Kita klik, kita buka, kita tunggu. Nah, di sini langsung muncul email sama nama lengkapnya dan presensinya itu apa, hadir. Jadi dia langsung terekap di sini, user, email, nama lengkap dan jenis presensinya. Jadi seperti itu aplikasi program yang kami buat. Jadi ada tipe 2 user biar lebih kompleks pengaplikasiannya. Menurut saya ini aplikasinya sudah lumayan dinamis buat langsung digunakan ke sekolah-sekolah. Cuman kekurangannya di aplikasi ini belum bisa membuat sebuah mata kuliah yang khusus. Maka dari itu kita mungkin dapat mengembangkannya di lain waktu untuk fiturnya ditambahin untuk menambah sebuah mata kuliah. Jadi pengajar dapat memilih mata kuliah yang ingin diadakan absensi, dan pelajar dapat juga memilih mata kuliah yang diambil dan ingin diabsensi. Jadi seperti ini cukup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.